Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Ritma, selamat datang kembali di program podcast spesial sharing session yang akan dibawakan oleh narasumber kita yang sangat luar biasa. Namun sebelum itu, saya Iza Aulia selaku host yang akan membahas mengenai tema besar kita ini. Namun sebelum itu, seperti yang kita ketahui, di era ini kita sangat membutuhkan seorang sosok yang bukan hanya sekedar akademisi namun aktivis yang memberikan dampak sosial kepada masyarakat. Bukan hanya kita bisa menerjemahkan visi menjadi aksi. Oke, namun langsung saja mari kita lebih mengenal narasumber kita yang sangat luar biasa ini, yaitu Dr. Fatimah Escape, Nurse MCAP yang merupakan Wakil Dekan 3 ya Bu? Ya. Wakil Dekan 3 sekaligus Dewan Pembina UKM Ritma. Masya Allah. Oke Bu, mungkin bisa perkenalkan diri. Oke, baik. Terima kasih host yang luar biasa juga ya dari beliau ini salah satu pengurus dari Ritma ya. Iya. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ya. warahmatullahi wabarakatuh. Tadi sudah diperkenalkan, nama saya Dr. Fatimah, sarjana keperawatan nurse, magister keperawatan. Ya, saat ini menjabat sebagai Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan Kerjasama dan Alumni Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar, dan tadi juga saya selaku Dewan Pembina ya di Ritma. Alhamdulillah sudah kurang lebih 2 tahun ini saya membersamai Ritma, dan menurut saya Ritma ini adalah merupakan salah satunya UKM yang bergerak di bidang akademik ya. Jadi yang lainnya itu non akademik, tapi Ritma itu dia merupakan salah satu UKM yang konsen di bidang akademik. Iya. Dan alhamdulillah banyak menghasilkan kegiatan-kegiatan akademik yang tentu sangat bermanfaat, membentuk karakter yang berilmu dan beradab bagi mahasiswa UIN Alauddin Makassar. Ya, seperti itu. Jadi keseharian saya mengajar di prodi S1 Keperawatan dan Nurse, dan juga Ibu sebagai salah satu dosen pengajar di pasca sarjana, terutama di magister S2 Keperawatan ya, UIN Alauddin Makassar. Jadi home base Ibu tuh ada di prodi magister keperawatan. Ya, saya kira itu cukup. Ya. Baik Ibu. Oke, kita mungkin teman-teman juga sudah sangat tidak sabar mengenai tema pembahasan kita pada siang hari ini, yaitu dari aktivis ke akademisis, perjalanan keilmuan setelah organisasi. Jadi seperti yang kita ketahui Bu, bahwa di dalam organisasi itu jarang orang yang aktif organisasi namun aktif juga dalam akademisisnya. Namun seperti yang kita ketahui bahwa mungkin juga teman-teman yang tahu, seperti Najwa Shihab ya, seorang akademis dan juga aktivis yang sangat memberikan inspirasi bagi kita semua. Baik, mungkin pertanyaan pertama saya, Ibu, pendapat Ibu bagaimana sih organisasi bisa membentuk mahasiswa yang aktif sekaligus intelektual? Iya. Gitu. Baik. Diskusi yang akan sangat menarik namanya ya. Jadi bagaimana organisasi itu bisa membentuk mahasiswa yang tidak hanya aktif tetapi juga akan menghasilkan generasi-generasi intelektual ya. Jadi tentu saya selalu menyampaikan ke mahasiswa bahwa di organisasi itu kita tidak hanya diajarkan untuk dibentuk menjadi mahasiswa yang aktif saja, tetapi juga harus intelek ya. Untuk itu setiap kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh suatu organisasi, jadi contoh misalnya kalau di FKIK ini kan Ibu membina Dewan Eksekutif Mahasiswa, kemudian Himpunan Mahasiswa Jurusan, dan beberapa komunitas yang ada di lingkup Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan. Itu selalu saya menekankan bahwa setiap kegiatan yang kita lakukan untuk bisa menghasilkan karakter yang intelektual itu harus berdasarkan 3 poin. Yang pertama yaitu harus berbasis data. Jadi kegiatan apapun yang kita lakukan itu harus mempunyai basic latar belakang data ya. Jadi harus ada latar belakang yang
harus ada latar belakang secara empirik ya, yang menjadi hal yang melatar belakangi suatu kegiatan yang akan kita lakukan ya. Jadi kegiatan apapun itu biasanya ibu meminta mereka untuk menyusun proposal, didahului oleh latar belakang, kemudian apa yang menjadi tujuan, sasaran, dan seterusnya ya, seperti itu. Sehingga kita berharap bahwa dengan adanya komponen data yang melatar belakangi kegiatan itu, mahasiswa akan berusaha untuk memperkuat alasan-alasan mereka untuk membuat kegiatan itu berdasarkan teori mungkin ya, kondisi faktual yang mereka temukan di masyarakat dan seterusnya. Kemudian yang kedua, harus mereka diskusikan. Jadi kegiatan apapun yang dilakukan itu harus didiskusikan. Jadi contoh, mahasiswa Dewan Eksekutif Mahasiswa Himpunan Mahasiswa Jurusan itu ketika mereka ingin melakukan kegiatan, mereka selalu melakukan riset-riset dulu ya. Demikian juga dengan isu-isu lokal maupun nasional, atau misalnya contoh nyata ya, mereka diajak untuk turun aksi demo ya, aksi unjuk rasa oleh mahasiswa di level univ, itu mereka selalu melakukan kajian-kajian ya. Mereka selalu membuat kuesioner, kemudian meminta pendapat dari teman-temannya mengenai isu yang sedang hangat untuk saat ini. Nah, setelah datanya terkumpul ya, informasinya terkumpul, barulah kemudian mereka FGD-kan ya, diskusikan melalui forum yang lebih terbuka lagi, berlangsung dua arah, dan dari diskusi itu mereka kemudian akan menyimpulkan apakah mereka ikut dengan aksi itu atau tidak. Jadi dari pihak pengelola fakultas dekanat itu kita tidak pernah melarang ataupun meminta mereka untuk melakukan suatu aksi. Apapun yang mereka putuskan itu harus berdasarkan kajian-kajian akademik yang mereka lakukan ya, seperti itu. Dan yang ketiga, harus ada dampak. Nah ini ya, jadi apapun keputusannya itu harus memberikan dampak yang besar bagi mahasiswa, bagi sivitas akademik yang ada di Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan, atau lebih luas lagi berdampak kepada kebutuhan masyarakat ya, seperti itu. Jadi dengan berdasarkan tiga hal ini ya, kita berharap bahwa kita tidak hanya menghasilkan mahasiswa yang aktif ya, tetapi juga mereka belajar untuk melakukan sesuatu berdasarkan kajian-kajian ilmiah ya, yang mereka sudah rencanakan dengan baik ya, seperti itu. Oke, Masya Allah. Oke, jadi Ibu selanjutnya kan saya dapat menyimpulkan dari jawaban Ibu bahwa jadi seorang aktivis itu bukan hanya sekedar pergi berkuar, namun harus memiliki data yang riset ya, data yang mendalam mengenai kenapa dia harus mengunjuk rasa, kenapa dia harus membahas, mengungkapkan apa yang dia ingin sampaikan, bukan hanya sekedar membuat demonstrasi yang tidak memiliki dampak juga ya. Boleh FOMO ya, kalau istilah apa namanya Gen Z ini FOMO ya. Jadi tidak boleh hanya sekedar ikut-ikutan saja, tetapi mereka melakukan suatu aksi itu berdasarkan konsep kajian yang jelas, sehingga ketika mereka turun kemudian dimintai pendapat, mereka bisa menjelaskan dengan sangat rasional ya, tindakan-tindakan atau aksi-aksi yang mereka lakukan ya. Oke. Berdasarkan pengalaman organisasi Ibu, apa pelajaran terbesar dalam organisasi yang memberikan dampak akademis bagi Ibu? Iya, ini sudah sangat jelas ya, bahwa organisasi itu akan sangat berdampak secara akademik ya, terutama ke kehidupan sehari-hari mahasiswa di kampus ya. Jadi contoh besar misalnya seperti yang Ibu sampaikan tadi, bahwa mahasiswa itu diajak untuk berpikir secara ilmiah, melakukan sesuatu berdasarkan langkah-langkah berpikir secara ilmiah. Mereka harus melakukan pengumpulan data dulu, kemudian setelah itu mengidentifikasi masalah, lalu kemudian mereka belajar untuk mengambil kesimpulan apa tindakan nyata yang mereka bisa lakukan berdasarkan
identifikasi masalah yang mereka sudah temukan itu, lalu kemudian mereka implementasikan dan melakukan evaluasi. Nah, tentu tahapan-tahapan ini adalah merupakan tahapan-tahapan berpikir secara ilmiah yang memang mendasari kegiatan-kegiatan akademik yang mereka lakukan. Jadi contoh misalnya penyusunan skripsi. Nah, kita tahu bahwa untuk menyusun skripsi itu langkah-langkahnya seperti itu ya. Dimulai dari pengumpulan data, identifikasi masalah, dan seterusnya. Jika mahasiswa sudah terbiasa di pola ini, maka tentu kita berharap mahasiswa itu akan kita giring ke arah pencapaian akademik yang jauh lebih baik. Dan ini terbukti, ya, terbukti. Tahun 2026 awal, semua pengurus lembaga, terutama ketua-ketua DEMA, Dewan Eksekutif Mahasiswa, FKIK, ya, ketuanya di tahun 2025 kemarin, kemudian ketua-ketua HMJ, HMJ keperawatan, HMJ kedokteran, ya, yang notabene sebelumnya itu mereka terframing di kepala mahasiswa bahwa kalau kita jadi aktivis itu akan lama selesainya. Alhamdulillah setelah kita lakukan pola ini ke organisasi kemahasiswaan, justru sebaliknya mereka menjadi mahasiswa dengan pencapaian kelulusan tepat waktu, ya, seperti itu. Dan ini real ya datanya. Jadi alhamdulillah sudah 2 tahun ini mahasiswa FKIK, ini contoh ya, contoh tentu akan lebih banyak lagi contoh-contoh real lainnya yang kita temukan di fakultas-fakultas lain dengan kondisi yang sama. Jadi contoh juga misalnya ketua Dewan Eksekutif Mahasiswa di universitas itu bisa selesai tepat waktu, bahkan dia menghasilkan jurnal di Sinta 2, ya, seperti itu, dan dia tidak melalui proses skripsi. Nah, ini tentu mereka semua dapatkan melalui pembelajaran yang mereka dapatkan di organisasi. Kenapa? Karena memang organisasinya sudah diarahkan untuk bekerja secara, polarisasinya tuh sudah bekerja secara benar gitu, ya, dia. Oke, baik Bu. Oke, jadi yang dari tanggapan dari hasil jawaban Ibu ini, saya menanggapi bahwa ternyata organisasi itu sangat memberikan dampak baik ke akademik. Jadi walaupun kita aktivis, namun harus memperbaiki akademik juga. Ya, namun saya tanyakan ke Ibu itu, apakah Ibu pernah mendapatkan kesalahan para aktivis mahasiswa dari dalam melakukan organisasinya? Apa kesalahan-kesalahannya? Ya tentu saja ya. Saya kira ini manusiawi karena memang kita selalu harus berpikir bahwa segala sesuatu yang kita lakukan itu tidak ada yang sempurna. Demikian juga mahasiswa, kadang ada yang berada di situasi yang tidak seharusnya ya. Jadi ya saya kembali lagi ke contoh yang tadi bahwa mahasiswa tuh banyak yang aktivis, banyak bersuara di luar, tetapi ketika mereka ditanya ya, diminta untuk menjelaskan poin masalah yang sesungguhnya, mereka tidak mampu untuk menjelaskan karena tidak berbasis riset ya, tidak berbasis data yang kuat. Nah, ini yang pola yang salah nih di organisasi. Jadi mungkin bukan organisasinya yang salah, tetapi lebih ke oknum aktivisnya gitu ya. Dan ini yang harus kita tekankan selalu ke mahasiswa untuk membenahi organisasi, mengajak kepada seluruh komponen organisasinya ya, semua mahasiswa yang aktif di organisasi itu untuk selalu berpulang ke itu tadi, pola organisasi yang tepat ya, harus selalu berbasis ilmiah ya langkah-langkahnya. Saya kira seperti itu. Kemudian juga budaya seremonial ini yang banyak saya lihat, mahasiswa tuh banyak yang membuat kegiatan-kegiatan besar ya, seminar-seminar besar, mengundang anggota dewan, bahkan mungkin presiden yang diundang datang ya. Jadi kegiatannya besar, tetapi setelahnya ditanya ke mahasiswa, dilakukan evaluasi, dampaknya apa? Dengan kedatangan mereka ke sini tuh apa manfaatnya untuk mahasiswa? Ya, tidak ada. Jadi Ibu berharap bahwa kegiatan-kegiatan seremonial yang besar-besar itu yang dilakukan oleh mahasiswa
harus juga ditunjang oleh penguatan dan keyakinan bahwa kegiatan seremonial yang besar itu bisa memberikan dampak yang signifikan kepada mahasiswa. Menurut saya kegiatan kecil tetapi bermakna itu jauh lebih baik ya dilakukan, direncanakan dan dilaksanakan oleh organisasi dibanding kegiatan besar tetapi tidak membawa dampak yang signifikan kepada mahasiswa ataupun kepada masyarakat di sekitar kita. Jadi saya lebih respect, misalnya saya lebih mencontoh lagi ke FKIK ya. Mereka tuh banyak yang melakukan kegiatan pengabdian masyarakat, turun ke masyarakat untuk memberikan edukasi ya. Kemudian mereka melakukan kegiatan pengabdian masyarakat berupa bakti sosial, pemeriksaan lab dasar, misalnya pemeriksaan gula darah dan seterusnya. Itu jauh lebih bermakna, meskipun sederhana, tetapi jauh lebih berdampak, dirasakan langsung oleh masyarakat. Dan ini Ibu melalui wawancara yang dilakukan oleh Ibu langsung ke masyarakat ketika mahasiswa melakukan kegiatan, itu mereka sangat senang, bahkan meminta kembali, Ibu bisa enggak mahasiswanya datang lagi ke kami. Kegiatannya ini sangat bermanfaat, sangat memberikan arti yang besar oleh masyarakat. Jadi keberadaan mahasiswa itu benar-benar terasa di masyarakat, bukan hanya sekedar heboh-heboh gitu, tapi kemudian dampaknya tidak ada, ya seperti itu. Baik. Ya. Oke, untuk pertanyaan penutup yang terakhir Ibu. Oke, jadi bagaimana organisasi itu dapat melahirkan pemimpin yang berilmu dan berdampak luar bagi negara terutama? Iya. Tadi sebenarnya kan Ibu sudah menjelaskan juga ke arah sana ya, bahwa kita berharap organisasi ini, organisasi apapun itu, terutama Ritma mungkin ya, Ibu selalu berpesan ke Ritma, ayo kita lakukan kegiatan-kegiatan yang berdampak kepada mahasiswa. Sebenarnya kalau kita melakukan kegiatan yang berdampak ke mahasiswa itu sudah berdampak ke negara loh. Ya, kenapa? Karena mahasiswa ini akan keluar ke masyarakat, kemudian di masyarakat dia akan berperan sebagai anggota masyarakat, berguna bagi bangsa dan negara. Ya, seperti itu. Jadi kalau organisasi itu sudah sekali lagi melakukan tahapan-tahapan organisasi yang benar, ada sistem kaderisasi yang benar, kemudian mereka membuat program kerja yang berdampak, itu tadi ya, program kerjanya tidak hanya rutinitas ya, tetapi fleksibilitasnya harus tinggi. Jadi bisa saja kegiatan Ritma di tahun ini itu akan berbeda dengan kegiatan Ritma di tahun depan atau 2 tahun ke depan, karena situasi secara lokal, global itu akan memberikan kita arahan-arahan ya, ke arah mana kegiatan Ritma ini dilakukan. Dan terakhir kemarin kan Ibu minta supaya Ritma ini memperbanyak kolaborasi ya, meningkatkan peluang-peluang kerjasama dengan pihak-pihak luar, baik pihak yang ada di dalam negara kita maupun mungkin ke depan bisa join riset dengan negara-negara lain, dari mahasiswa-mahasiswa di negara lain, seperti itu. Sehingga ke depan mahasiswa UIN Alauddin Makassar itu tidak hanya bisa memberikan dampak kepada bangsa dan negara kita saja, tetapi dia bisa berkiprah di kancah yang lebih luas lagi ya, seperti itu, sehingga bisa membawa harum nama UIN Alauddin Makassar ke mancanegara ya, seperti itu. Dan kita lihat kan ini mungkin sebagai motivasi untuk semua mahasiswa, bahwa kita lihat di Indonesia sendiri kan banyak sekali tokoh-tokoh nasional yang lahir dari aktivis-aktivis organisasi. Tadi sudah disebutkan Najwa Shihab, kemudian Soekarno-Hatta, ya, mereka itu adalah pemimpin-pemimpin negara. Soekarno dan Hatta itu pemimpin-pemimpin negara kita, presiden, wakil presiden. Tapi kalau kita lihat sejarahnya, silahkan di searching ya, dilihat CV-nya mereka itu aktivis di beberapa organisasi, ya. Kemudian ada Sri Mulyani, ya, Anies Baswedan, kemudian siapa lagi?
Yusuf Kalla, ya, mereka-mereka itu adalah tokoh-tokoh nasional yang aktif berorganisasi dan sampai sekarang kita lihat mereka masih memberikan sumbangsi yang besar terhadap negara kita. Kemudian di internasional itu ada Barack Obama, ya, silahkan dilihat CV-nya mereka ini, ada Nelson Mandela, kemudian ada Bill Clinton. Semua mereka ini adalah merupakan aktivis organisasi yang kita lihat adalah merupakan tokoh-tokoh kunci di dunia yang sangat mempengaruhi dunia ekonomi, politik, dan seterusnya, ya, seperti itu. Jadi ayo mahasiswa kita berorganisasi, ya, jangan takut, karena di penataan organisasi kita di UIN Al-Azhar Makassar itu sudah semakin tertata lebih baik, dan insya Allah akan membawa kita mencapai prestasi akademik yang lebih baik ke depan, ya. Saya kira begitu. Oh ya, oke. Masya Allah. Oke, terima kasih Bu atas penjelasannya, atas waktu yang telah diberikan. Oke, hari ini kita mendapatkan sebuah ilmu yang sangat luar biasa, yang sangat mencerahkan kita, membuka cakrawala kembali pikiran kita, bahwa organisasi itu bukan hanya sekedar waktu untuk menghabiskan waktu, bukan hanya sekedar tempat berkumpul omong kosong, tapi memberikan dampak. Namun lagi-lagi kembali dari setiap individu seseorang. Oke. Baik, mungkin dari obrolan kita hari ini Bu, mungkin ada closing statement yang dapat membangun, membuka pikiran bagi aktivis organisasi di luar supaya lebih semangat menyeimbangkan antara akademik dan aktivis. Oke. Ada dua hal yang ingin saya sampaikan sebagai closing statement pada sore hari ini. Yang pertama, bahwa organisasi itu tidak hanya mencetak, ya, aktivis kampus, tapi organisasi kemahasiswaan di lingkup kampus itu akan mencetak para pemimpin bangsa dan negara kita. Kemudian yang kedua, bahwa organisasi itu adalah tempat aman bagi semua mahasiswa untuk gagal, untuk belajar, untuk berhasil, ya, menjadi seorang pemimpin masa depan. Ya, saya kira itu. Jadi mari kita sama-sama berorganisasi, menghidupkan organisasi, dan insya Allah organisasi kemahasiswaan akan menjadi nafas keseharian dari seluruh mahasiswa UIN Al-Azhar Makassar. Ya. Oke, baik, terima kasih Bu atas kesempatannya. Terima kasih sebesar-besarnya. Baik, tidak ada salahnya kita untuk aktif dalam organisasi, namun aktif juga dalam akademisis. Jadi kita harus memperbaiki, lebih mengolah manajemen waktu kita agar semuanya seimbang. Baik, mungkin untuk penutup, spiritual intelektual profesional. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.